Presiden senjata nuklir Rusia melimpah ruah, Amerika Serikat diprediksi bakal kalah tak bisa pertahankan Ukraina. Kondisi terkini di perbatasan antara Rusia dan Ukraina dilaporkan Ukraina terus menambah jumlah pasukannya di perbatasan dari 100.000 menjadi 350.000 guna mengantisipasi terjadinya perang kedua negara. Persediaan senjata yang dimiliki Rusia ternyata sangatlah banyak. Hal tersebut membuat Amerika Serikat diprediksi tak akan mampu melawannya. Belakangan ini, kemelut antara Rusia dan Ukraina semakin menunjukkan ketegangan. Pihak Inggris dan Amerika Serikat pun sudah mempersiapkan sanksi pribadi terhadap Rusia jika menginvasi Ukraina. Rupanya Rusia tidak mempan dengan ancaman tersebut, malahan terus mempertahankan posisi tentaranya di perbatasan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan apabila Rusia menyerang Ukraina maka akan menjadi invasi terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dengan perkiraan 100.000 tentara Rusia yang ditempatkan di perbatasan Ukraina, Presiden Amerika Serikat berjanji untuk membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Meski begitu, ada hal yang membuat was-was terutama karena persenjataan nuklir milik Rusia yang dinilai sangat banyak. Resiko penggunaan senjata nuklir seperti rudal balistik antar benua ICBM, pembom strategis jarak jauh, dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam SLBM adalah ancaman utama bagi peradaban manusia. Kini, senjata nuklir jarak pendek milik Rusia menghasilkan ancaman yang paling besar. Tak seperti ICBM dan SLBM yang memiliki jangkauan lebih dari 10.000 mil dan menghasilkan di atas 150 kiloton. Senjata nuklir jarak pendek memiliki jangkauan kurang dari 650 mil dan hasil rendah 1 hingga 20 kiloton. Diketahui Rusia memelihara sekitar 3.000 hingga 6.000 senjata dan diantaranya banyak kategori nuklir jarak pendek. Sementara itu, Amerika Serikat tidak memiliki gudang senjata yang serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, senjata nuklir Rusia diintegrasikan ke dalam postur pertahanan negara. Vladimir Putin telah mengonfirmasi ketersediaannya untuk menggunakan senjata nuklir, yang berarti ia memandang senjata nuklir sebagai senjata yang dapat digunakan di medan perang. Zapad 2021 menampilkan senjata nuklir strategis dan medan perang bersama lebih dari 200.000 tentara Rusia dan Belarusia. Menurut analis, selama Zapad 2021, pasukan roket strategis Rusia berpotensi menstimulasikan serangan nuklir terhadap NATO. Sebelum pergerakan pasukan Rusia baru-baru ini ke perbatasan Ukraina, analis menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan NATO mungkin menghadapi serangan nuklir Rusia setelah invasi Rusia ke negara anggota NATO Baltik seperti Estonia. Tujuan Rusia menggunakan senjata nuklir ini diduga untuk menunjukkan penyelesaian dan meningkatkan konflik konvensional ke titik di mana NATO dan Amerika Serikat menyerah dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Rusia mungkin meledakkan senjata nuklir 10 kiloton di daerah pedesaan sebelum pasukan NATO maju. Ledakan tersebut lebih kecil daripada ledakan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, akan tetapi cukup besar untuk menjelaskan niat eskalasi. Militer Rusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan senjata nuklir dalam serangan terbatas. Kini, sudah waktunya bagi NATO untuk menyatakan Rusia sebagai musuh aliansi, karena tanpa musuh yang jelas tidak akan bisa efektif merencanakan untuk menghalangi atau mengalahkan ancaman Rusia. Amerika Serikat dan NATO harus menginvestasikan waktu dan uang yang diperlukan untuk memastikan jet tempur bersenjata B-61 untuk mempertahankan kesiapan pertahanan. Sudah waktunya pula bagi Amerika Serikat untuk mengembangkan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat dan rudal balistik jarak menengah untuk menjaga keamanan dari Rusia. Tank dan helikopter Rusia lakukan manuver perang di wilayah Belarus yang tertutup salju. Tank, helikopter, dan kendaraan militer Rusia mulai melakukan manuver dalam awal latihan bersama Belarus. Militer kedua negara itu mempraktikkan kesiapan tempur menjelang latihan Union Resolve 2022 yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan latihan tersebut berlangsung di 3 pangkalan terpisah di Belarus. Kemenhan kemudian menerbitkan video yang menggambarkan sinkronisasi militer Rusia dan Belarus di wilayah yang tertutup salju. Latihan awal ini dikenal sebagai kohesi tempur, dirancang untuk memungkinkan pasukan berlatih operasi pertahanan serta teknik dan metode untuk melawan kelompok bersenjata ilegal. Selain pasukan infanteri, pelatihan juga mencakup unit bermotor dan tim senjata artileri. Kemenhan Rusia menggambarkan peristiwa itu sebagai pasukan kedua negara yang mempraktikkan berbagai teknik dan metode perang dalam formasi tempur tunggal.
Tentara Rusia mulai tiba di Belarus pada 18 Januari sebagai bagian dari inspeksi skala besar pasukan tanggapan gabungan negara serikat. Pelatihan yang direncanakan terdiri dari 2 tahap. Fase saat ini difokuskan pada praktik defensif dan protektif, seperti mempertahankan fasilitas militer. Tahap ini akan berlangsung hingga 9 Februari. Bagian kedua, yang akan berlangsung dari 10 hingga 20 Februari disebut Union Resolve 2022 seperti ditulis RT.com. Tujuan dari fase terakhir ini adalah untuk melatih pertempuran ofensif dan mengembangkan taktik untuk menangkis agresi eksternal seperti melawan terorisme. Latihan itu dilakukan saat Rusia dituduh menempatkan 100.000 tentara di perbatasan dengan Ukraina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyarankan bahwa latihan bisa menjadi kepura-puraan untuk invasi. Berbicara pekan lalu, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarus, Mayor Jenderal Viktor Golevich, mengatakan dia tidak percaya latihan yang dilakukan menimbulkan ancaman bagi Eropa atau negara-negara tetangga Belarus. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan mengirim 3.000 pasukan tambahan Amerika Serikat ke wilayah Eropa Timur di Romania dan Polandia untuk memperkuat sekutu NATO dalam menanggapi opini dengan invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Pada Selasa, Rusia dituduh pihak Amerika Serikat dengan gambaran sedang menodongkan pistol ke kepala Ukraina, menurut pihak Amerika Serikat. Rusia berusaha membantah tuduhan invasi tersebut dan mengkritik pedas pihak Inggris Raya yang merupakan anggota NATO, menyebutkan bodoh dan tidak tahu menau para politisi Inggris. Sementara itu, pihak Rusia juga telah mengirim 100.000 pasukan militernya ke dekat perbatasan Ukraina, dan mereka bisa saja berbuat seenaknya jika tuntutan utamanya tidak dipenuhi. Tuntutan utama Rusia tersebut salah satunya berisi tentang janji NATO untuk tidak pernah mengakui Kiev. Sebuah skuadron striker dari sekitar 1.000 anggota layanan Amerika Serikat yang berbasis di Leipzig, Jerman akan dikirim ke Rumania. Lalu sekitar 1.700 anggota layanan, terutama dari Divisi Lintas Udara ke-82, akan dikerahkan dari Fort Bragg, Carolina Utara ke Polandia. Di sisi lain, Rusia juga menuntut larangan Ukraina bergabung dengan NATO dan pengerahan pasukan di negara-negara Eropa Timur yang bergabung dengan aliansi itu setelah berakhirnya Perang Dingin dibatalkan. Tetapi ditolak oleh Amerika Serikat sendiri. Presiden Rusia mengatakan kekhawatiran mendasar Rusia diabaikan dan gambaran buruk mengenai gabungnya Ukraina ke NATO dan merebut wilayah Crimea yang direbut Rusia pada 2014.